Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jemaah semua, al-ikhwah wal akhawat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepadanya Rabbul Alamin atas taufiknya. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kajian rutin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ikhlas selalu karenanya dan juga memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Taib, jadi kita masih dalam bahasan kitab Imam Muslim, Sahih Muslim. Tepatnya kita bahas kitab Al-Fitan wa Asyrab As-Sa'ah, kitab fitnah, kemudian tanda-tanda hari kiamat. Kemudian sekarang kita masih dalam bab yang ke-10 dalam kitab tersebut, yaitu bab Fathu atau fi Fathi Qastintiniyah wa Khuruj Ad-Dajjal wa Nuzul Isa ibn Maryam. Taib, ini sudah kita baca hadisnya pada kesempatan yang lalu, namun kita belum melihat ya dengan rinci satu persatu. Jadi sekarang kita kembali membukanya, bab yang ke-10 sekali lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di situ, karena dalam bab tersebut hanya diriwayatkan satu riwayat saja. Taib, jadi disebut di situ bab yang ke-10, dan silahkan dibuka bukunya, baik yang buku Arabnya ataupun kitab terjemahnya. Di situ disebutkan sekali lagi, babun fi fathi Qastintiniyah wa khuruj ad-Dajjal wa nuzul Isa ibn Maryam. Bab pembukaan kota Konstantinopel, keluarnya Dajjal dan turunnya Isa ibn Maryam. Taib. Jadi kita pernah sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa pembukaan atau ditaklukkannya kota Konstantinopel yang dimaksud dalam hadis ini, dan juga yang terkait dengan pujian terhadap pasukan yang akan memeranginya pada waktu itu adalah pembukaan atau penaklukan yang terjadi di akhir zaman seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi yang pernah kita sebutkan bahwa yang menyebutkan yang dimaksud adalah pasukan daripada Muhammad Al-Fatih pada waktu itu, ini tidak termasuk di dalam hadis yang disebutkan. Ada hadis yang yang berpendapat demikian itu banyak meriwayatkan atau menyebutkan hadis yang menyatakan la tuftahanna al-Qastintiniyah fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaish dzalikal jaish. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Jadi sungguh akan dibuka kota Konstantinopel, maka amirnya pada waktu itu, pimpinan pasukannya adalah sebaik-baik pimpinan, dan al-jaish pasukan tentaranya itu adalah sebaik-baik pasukan. Ini yang sering kita dengar sebagai dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah Muhammad Al-Fatih. Jadi disebutkan oleh Imam Ahmad dalam riwayatnya tadi bahwa Nabi SAW menyatakan sungguh akan ditaklukkan, akan dibuka kota Konstantinopel, dan pimpinan pasukan tersebut adalah yang terbaik. Kemudian juga pasukan tentaranya adalah pasukan yang terbaik. Nah, jadi dijawab oleh para ulama pertama bahwa riwayat Imam Ahmad ini masih diperselisihkan kesohihannya. Masih diperselisihkan sekali lagi kesohihannya. Ada yang menyebutkan sahih, ada yang menyebutkan tidak sahih. Nah, jadi ulama yang mentahqiq daripada Musnad Imam Ahmad, di mana di situ riwayat hadis ini menyatakan dhaif. Di antaranya adalah Al-Syekh Syuaib Al-Arnaut rahimahullahu taala
itu menyatakan dhaif hadisnya. Juga Al-Imam Syekh Al-Albani rahimahullahu taala juga menyebutkan hadis ini dhaif. Jadi pertama, hadis ini mukhtalaf dalam kesahihannya, ada yang menyatakan sahih, ada yang menyatakan dhaif. Maka oleh karena itu derajatnya, artinya kita tidak bisa juga pastikan bahwasanya apakah betul pujian ini kepada pemimpin pasukan tersebut pada waktu itu, ataukah jaish atau pasukan tentara pada waktu itu adalah yang dipuji juga. Namun yang ada pujiannya yang pernah kita sebutkan hadis sahih bahwasanya awwalu jaishin yaghzu. Jadi disebut di situ pasukan pertama yang menyerang kota Konstantinopel itu maghfurun lahu, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini itu hadisnya sahih, namun sebagaimana yang pernah kita sebutkan bahwa di situ disebut awwalu jaishin. Jadi pasukan pertama. Jadi tidak disebutkan pasukan yang menaklukkan. Jadi tidak disebutkan pasukan yang menaklukkan. Jadi yang awwalu jaishin, pasukan yang pertama yang pernah kita sebutkan itu adalah pasukan yang pada waktu itu berada di wilayah kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Nah, di situ nyata dalam lafaznya kita baca jaish yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama memerangi kota Konstantinopel. Cuma pada waktu itu tentu kita ketahui daripada sejarahnya tidak berhasil menaklukkannya, tapi tetap pujian tersebut ada pada pasukan tersebut. Nah, kalau kita lihat hadisnya menyatakan bahwasanya yang maghfur lahu itu adalah pasukannya, tidak disebut pimpinannya, ya. Namun secara langsung ataupun tidak langsung yang namanya pimpinan juga bertanggung jawab atas pasukan. Sehingga oleh karena itu para ulama menyatakan terkait dengan Yazid bin Muawiyah, sikapnya adalah tidak 100% membencinya, juga tidak 100% mencintainya, sebagaimana yang pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Jadi hadis tersebut bahwa hadis riwayat Imam Ahmad yang menyatakan bahwasanya sungguh akan ditaklukkan kota Konstantinopel, maka pimpinannya adalah sebaik-baik pimpinan, kemudian pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Dijawab yang pertama, itu hadis masih mukhtalaf terhadap kesahihannya, dipersisikan kesahihannya. Ada yang sahih yang menyatakan sahih, ada yang menyatakan tidak sahih. Berarti ini hadisnya tidak 100% sahih sebagaimana yang ada dalam riwayat Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat riwayat-riwayat yang ada sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwa pasukan yang menaklukkan kota Konstantinopel kemudian yang mendapat pujian adalah sebagaimana zahir daripada riwayat yang ada. Salah satu yang ada dalam bab kita adalah pasukan yang ada pada akhir zaman nanti, dan disitulah jatuhnya atau dibukanya kota Konstantinopel itu. Kemudian yang keduanya atau jawaban selanjutnya disebutkan oleh para ulama, ada riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa pasukan yang menaklukkan kota Konstantinopel itu dari kalangan Arab, dan itu yang riwayatkan oleh Syekh Hamud At-Tuwaijiri dalam kitabnya Ithaf Al-Jamaah. Jadi beliau dalam kitabnya Ithaf Al-Jamaah di situ menyebutkan bantahan-bantahan atau koreksi-koreksi terhadap pemahaman-pemahaman yang menyatakan Muhammad Al-Fatih adalah yang dimaksud dalam hadis tersebut, kalaupun dianggap hadisnya sahih. Nah, tapi kalau dianggap hadisnya dhaif, maka kita tutup buku, ya. Maksudnya kita tidak panjang-panjang diskusi. Tapi kalau menganggap kiranya hadisnya sahih, maka jawabannya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam At-Tuwaijiri rahimahullahu taala dalam kitabnya Ithaf Al-Jamaah. Jadi beliau sebutkan di situ ada disebutkan riwayat yang menyatakan bahwasanya pasukan yang dimaksud yang menyerang Konstantinopel pada waktu itu sehingga tumbang, sehingga dibuka, itu dari kalangan Arab. Kata beliau, fadalla hadha ala anna al-malhamatul kubra takunu bainal Arab war Rum. Oleh itu, karena ada riwayat-riwayat yang menyatakan bahwasanya pasukan tersebut itu dari kalangan Hijaz, dari kalangan Arab, maka
boleh disimpulkan, bisa disimpulkan bahwa al-malhamah al-kubra, peperangan besar nanti di akhir zaman itu terjadi antara pasukan Islam dari golongan Arab, dari kalangan Arab, dan pasukan Rom, dari pasukan Romawi. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya bantahan pemahaman bahwa yang dimaksud adalah Muhammad Al-Fatih, karena kita ketahui bersama Muhammad Al-Fatih itu kan dari suku Turki, ya, dari suku Turki atau pokoknya dari negara Turki lah gitu kan, dari suku Turki, artinya tidak suku Arab. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa apa yang disebut itu keliru. Karena ini kita panjang lebar kembali menyebutkan, ya, gara-gara apabila kita tidak bantah, nanti kita akan ikut-ikutan, maksudnya terikut-ikut pernyataan dari sebagian mereka. Apabila yang dimaksud adalah Muhammad Al-Fatih, maka ini menunjukkan bahwasanya akidahnya, gitu kan, amalnya itu bagian daripada yang terpuji. Dan kita ketahui bersama bahwasanya Turki pada waktu itu menganut pemahaman Asy'ariyah wa al-Maturidiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan ini kita ketahui bersama Asy'ariyah Maturidiyah ini termasuk mazhab Ahlul Kalam, walaupun mereka klaim dirinya sebagai mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu dalilnya bahwasanya Muhammad Al-Fatih ini kan bermazhab Maturidiyah, ya, bermazhab dalam segi akidah, mazhabnya adalah Maturidiyah. Nah, dalam mazhab fikihnya itu kebanyakan dipakai mazhab Hanafi. Nah, ini menunjukkan bahwa benarnya mazhab Maturidiyah ini. Jadi oleh itu tidak demikian adanya. Taib. Dan sebagian bantahan ini kita sudah membahasnya pada pertemuan yang lalu. Taib. Jadi di sini disebutkan pembukaan kota Konstantinopel, keluarnya Dajjal dan turunnya Isa bin Maryam. Nah, Dajjal kemudian Isa bin Maryam ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ini ahlul millah ats-tsalatsah, 3 agama itu menunggu-nunggu mereka. Agama Kristen, Nasrani, kemudian agama Yahudi dan juga Islam itu sama-sama menunggunya. Karena Dajjal dan juga Isa ini dalam kitab-kitab mereka, ya, dan juga apalagi kita, ya, itu sudah disebutkan memang akan turun di akhir zaman. Namun versi masing-masing tentunya, versi masing-masing. Kalau kata beliau rahimahullahu taala Ibnul Qayyim, kalau orang-orang Yahudi itu menunggu turunnya Al-Masih Ad-Dajjal, Nah, menurut keyakinan mereka, ya, keyakinan orang Yahudi bahwasanya mereka menunggu Al-Masih Ad-Dajjal sebagai raja keselamatan, kesejahteraan. Menurut klaim mereka, itu turunnya Masih Ad-Dajjal itu dalam rangka untuk membunuh Nabi Isa, dan juga membunuh kaum Nasrani. Karena yang namanya Yahudi kan tidak sejalan dengan agama-agama selain mereka, baik Nasrani maupun Islam. Nah, itu Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih kan kita ketahui bersama, dua-dua ini namanya Masih, ya, Al-Masih. Satu Al-Masih Isa, satu Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, Al-Masih Ad-Dajjal ditunggu keturunannya, ditunggu turunnya oleh Yahudi itu dalam rangka keyakinan mereka untuk membunuh Isa dan juga membunuh selain Yahudi, termasuk golongan Nasrani. Nah, orang Nasrani, orang Kristen juga meyakini bahwasanya Al-Masih akan turun, tapi yang mereka tunggu adalah Al-Masih Isa. Yang tidak lain, tidak bukan, ya, menurut keyakinan mereka adalah anak Tuhan. Ya, anak Tuhan, dan ya, ini turunnya sangat-sangat ditunggu oleh mereka. Nah, kalau kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW menunggu juga Al-Masih ini, yaitu Masih Isa alaihi salatu wassalam ibnu Maryam. Kita tunggu karena memang dijanjikan atau disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membunuh Dajjal dan juga dalam rangka mengikuti tentunya syariat Nabi SAW dan bukan sebagai Nabi.
Adapun hikmahnya ya tentu ya salah satunya adalah sebagaimana kata para ulama, hikmah diturunkannya Isa ibnu Maryam itu di samping sebagaimana disebutkan dalam riwayat membunuh Dajjal dan juga mengikuti syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga agar Nabi Isa Alaihissalam ini dikuburkan di bumi, karena kita ketahui bersama beliau sampai sekarang masih hidup ya. Dan ini keyakinan kita umat Islam bahwasanya beliau ketika mau dibunuh diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, maknanya tidak ada riwayat yang menyebutkan beliau mati. Jadi kita yakini kalau tidak mati ya hidup. Oleh karena itu ketika diturunkan, beliau setelah 40 tahun menguasai atau berkuasa, itu ketika itu beliau meninggal dunia dan dikuburkan di bumi. Itu ya tentu ringkasnya. Taib. Kemudian kita masuk kepada hadisnya. Dan ini sudah kita baca ya pada pertemuan yang lalu. Cuma kita lihat satu persatu. Ini hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan hadis-hadis tentang al-asyrad as-sa'ah itu tidak ada kita dapatkan secara rinci sekali, tidak ada. Ya, sebab itulah hadis ini ya bersifat umum. Kadang potongannya dalam riwayat yang lain ya, dalam riwayat Bukhari lah, dalam riwayat Muslim, dalam lafaz lain itu baru ada setengah-setengahnya. Jadi ibarat puzzle ya, cocokkan satu persatu gitu ya. Kalau sesuai dengan riwayat-riwayatnya tak masalah. Cuma yang menjadi masalah adalah tidak ada riwayat, namun yang adanya cocok logi. Itu yang masalah. Dan pernah kita sebutkan barang siapa yang mencoba ya mengait-ngaitkan peristiwa-peristiwa yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhir zaman dan seterusnya dengan peristiwa-peristiwa zaman sekarang, ini sudah tidak mendasar atau tidak ada dasarnya, dan bahkan itu termasuk hal-hal yang bohong. Jadi oleh karena itu karena peristiwa-peristiwa yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita lihat hadisnya ini pun potongan-potongannya itu tidak, walaupun agak panjang, tapi rupanya kalau kita lihat hadisnya sebagai pelengkap juga. Taib. Kita lihat satu persatu ya. Ini hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallam qala la taqumus sa'atu hatta yanzila ar-rum bil a'maq aw bidabiq fayakhruju ilaihim jayshun minal madinati min khiyari ahlil ardi yawma idzin. Jadi fa idza tasafu qalatir rum khallu bainana wa bainal ladzina sabaw minna nuqatilhum. Taib, di situ disebut tidak akan terjadi hari kiamat hingga bangsa Romawi turun ke medan perang di suatu tempat bernama A'maq wa Ad-Dabiq. Dan ini pernah kita sebutkan, ini dua kawasan yang dekat dengan Aleppo ya, zaman sekarang Halab, Aleppo di Syria. Dan itu kawasan banyak airnya, banyak sumur airnya. Sehingga ada sekelompok pasukan daripada Madinah yang keluar menghadapi mereka. Mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi ketika itu. Dan ini sebagai pembenaran atau sebagai dalil daripada ucapan Syekh Tuwaijiri yang tadi kita sebutkan, bahwasanya bisa disimpulkan bahwa yang memerangi atau pasukan yang dipuji, kalaupun disebut hadisnya sahih tadi ya, itu dari golongan Arab, Nah, ini yang salah satunya kita baca di sini ya. Mereka adalah sehingga ada sekelompok pasukan dari Madinah itu yang keluar menghadapi mereka. Ini salah satu yang riwayat yang secara tidak langsung memang, tapi bisa disimpulkan bahwa ini adalah orang Arab. Kemudian yang keluar menghadapi mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi ketika itu. Dan ini sekali lagi kalau disebut pasukan, maka inilah pasukan yang akan menghadapi orang-orang Romawi pada waktu itu. Dan disitulah terjadi Malhamah Al-Kubra, peperangan yang besar. Dan tatkala mereka berhadapan, sudah melihat musuh, dan mereka juga dilihat oleh musuh, pasukan Romawi berkata, biarkanlah kami memerangi orang-orang yang menawan kami. Ini sudah kita terangkan ya. Maksudnya adalah orang-orang Romawi meminta kepada kaum muslimin pada waktu itu
untuk menyerahkan orang-orang Romawi yang masuk Islam. Orang-orang Romawi yang masuk Islam. Karena bagaimana mereka masuk Islam? Ya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama mereka masuk Islam dengan sukarela. Kemudian kemungkinan yang kedua karena terjadi peperangan-peperangan sebelumnya dan mereka menjadi tawanan sehingga mereka pun masuk Islam. Jadi oleh karena itu dua kemungkinan ini yang menjadikan mereka masuk Islam sehingga mereka bergabung kepada kelompok atau pasukan Islam pada waktu itu, dan itulah diminta oleh pasukan Romawi untuk diserahkan. Nah, namun apa jawaban kaum muslimin pada waktu itu? Kaum muslimin menjawab, tidak, demi Allah kami tidak akan membiarkan kalian memerangi saudara-saudara kami, karena memang mau Arab lah, mau Romawi lah, mau Turki lah, mau Melayu lah, kalau Islam itu sama-sama hukumnya bersaudara, sehingga harus saling jaga satu sama lainnya. Dan itu yang disebut oleh Nabi SAW, kita semua kaum muslimin, kaum mukminin kal bunyan, seperti bangunan, kal jasadul wahid, seperti tubuh yang satu. Kemudian maka terjadilah peperangan antara mereka. Jadi kalau udah persyaratannya tidak diterima, ya sudah berperang semuanya. Fa idza tasaffu qalatir rum khallu bainana wa bainal ladina sabaw minna nuqatilhum. Fayaqulul muslimun la wallahi la nukhalli bainakum wa baina ikhwanina fayuqatilunahum fayanhazimu thuluthun la yatubullahu alaihim abadan. Lalu setelah peperangan terjadi, ya maka terjadilah peperangan antara mereka. Lalu ada sepertiga yang kalah, di mana Allah tidak akan mengampuni dosa mereka untuk selamanya. Ini pernah kita sebutkan bahwa terjemahnya dikoreksi ya. Ini maksudnya yang lari daripada peperangan. Yan hazim di sini maksudnya adalah bukan kalah secara normal ya. Tidak, tapi mereka lari daripada medan pertempuran, dan itu sepertiganya, dan dan pasukan yang lari tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, ya karena memang lari daripada medan pertempuran termasuk kabair adz-dzunub. Kemudian kata beliau di sini, lalu ada sepertiga yang kalah, di mana Allah tidak akan mengampuni dosa mereka untuk selamanya, dan sepertiga lagi terbunuh sebaik-baik para syuhada di sisi Allah, dan sepertiga lagi Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Mereka tidak akan ditimpa sebuah fitnah untuk selamanya. Lalu selanjutnya mereka menaklukkan kota Konstantinopel. Ini kalau kita melihat tadi di awal kita sebutkan, Nabi SAW menyebutkan hadis ini secara ringkas. Kalau kita melihat riwayat-riwayat yang ada sebelumnya, begitu kan? Riwayat-riwayat yang ada sebelumnya, bahwa sebelum Nabi Isa turun, gitu kan? Sebelum Nabi Isa turun kan didahului oleh Al-Mahdi. Kemudian baru Al-Malhamah Al-Kubra, perang besar, baru kemudian pembukaan kota Konstantinopel, baru setelah itu turun Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan Dajjal dibunuh secara ringkasnya oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam setelah beliau tinggal 40 tahun di bumi. Nah, jadi riwayat-riwayat seperti ini ya kita imani apa adanya. Adapun mencari rinci-rinciannya, begitu ya, apa yang terjadi di tengah-tengahnya, karena tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian apa terjadi sebelumnya, ciri-cirinya bagaimana, apalagi membahas tentang raja-raja yang ada. Lalu kemudian konspirasi-konspirasi yang ada, mengait-ngaitkan, maka ini kait-mengait tanpa dasar ilmu. Itu hanya memakai perasaan saja. Dan itu bagi kita tidak akan berpengaruh ya. Karena kalau kita sudah mengimani hal-hal seperti ini, maka yang paling penting bagi kita adalah menyiapkan diri. Ya, kalau sekira terjadi kiamat besar. Namun yang paling dekat dengan kita ya tentu kiamat kecil, yang tidak lain adalah kematian tentunya. Itu yang paling sudah pasti bagi kita, dan kita harus menyiapkannya. Adapun berbicara konspirasi dan seterusnya, itu tentu tidak ada ujung-ujungnya, dan
satu kepala dengan kepala yang lain, itu ya tentu lain persepsinya kalau sudah berbicara namanya konspirasi. Raja inilah, akan inilah, ini menunjukkan inilah, ini. Itu semua berbicara tanpa dasar ilmu. Dan sementara hal-hal seperti itu tidak bicarakan detil-detilnya oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Ya, karena kalau memang betul-betul permasalahan detil-detil terjadinya peristiwa detik-detik, ya bahasa kita ya, detik-detik terjadinya atau detik-detik pembukaan kota Konstantinopel, itu pasti akan ada riwayat-riwayat daripada sahabat-sahabat. Dan kalau ada riwayat-riwayat sahabat yang menyatakan secara detil, itu berarti menunjukkan sahabat mengambil berat dalam masalah ini. Tapi rupanya tidak ada riwayat yang detil-detil yang menyatakan detik-detik terjadinya, begitu tidak ada. Seperti kitab buku sejarah misalnya, tidak ada. Nah, itu menunjukkan mereka ya sekedar mengimani saja. Dan yang paling penting adalah mengisi diri, mempersiapkan diri dalam rangka ya menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Adapun berbicara kesana kemari, itu kan nanti timbulnya kebencian ya akibat konspirasi yang tidak menentu yang dikait-kaitkan dengan peristiwa tanda-tanda besar hari kiamat. Kemudian suuzon ya kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian tidak jarang juga adu domba dan seterusnya, kebencian. Itu efek-efek negatif yang diakibatkan berbicara tanpa ilmu. Sementara kalau kita melihat sendiri syuruhat, penjelasan para ulama terkait dengan hadis-hadis tanda-tanda hari kiamat, tidak ada secara detail-detail kemudian mengait-ngaitkan ini, tidak ada. Nah, itu pun contohnya tadi kita sebutkan At-Tuwaijiri rahimahullahu taala menyebutkan Muhammad Ats-Tsani, Muhammad Al-Fatih tadi, itu gara-gara ada pendapat yang menyatakan demikian, itu sebagai bantahan saja ya. Jadi tidak sekali lagi secara langsung mengaitkan. Taib, kita lihat di sini kembali. Jadi sepertiganya itu lari dan itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sepertiga lagi terbunuh sebagai sebaik-baik para syuhada di sisi Allah, dan sepertiga lagi Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Jadi kalau kita melihat di sini sepertiganya dalam riwayat-riwayat yang lain juga disebutkan bahwa perang pertama itu sengit sekali karena disebut malhamah ya, malhamah kubra. Itu dah peperangan yang sangat-sangat besar sekali, dan itu berlangsung berhari-hari. Jadi kalau kita melihat sepertiga lari, sepertiga mati, sepertiga masih sisa hidupnya, begitu. Ini menunjukkan berhari-hari. Pertempurannya berhari-hari. Jadi ya pertempuran itu dihalangi oleh malam saja. Jadi keesokannya bertempur lagi, begitu. Sehingga ujung-ujungnya sisanya adalah sepertiga. Maknanya sedikit. Padahal disebutkan bahwasanya Romawi ini banyak pasukannya, lebih banyak pasukannya. Tapi itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi berhari-hari mereka bertempur ya. Hari pertama hilang sepertiga, hari kedua hilang sepertiga, hari ketiga hilang sepertiga, dan seterusnya sehingga ujung-ujungnya tersisa sepertiganya, dan itu yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang meninggal adalah sebaik-baik syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Nabi SAW menyebutkan ya, dan sepertiga lagi Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Ini setelah sekian hari berperang ya, sepertiga saja sisanya, dan itu yang dimenangkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan ditimpa sebuah fitnah untuk selamanya. Lalu selanjutnya mereka menaklukkan kota Konstantinopel. Ini Nabi SAW tidak menyebutkan rinciannya, namun sedikit disebutkan oleh Nabi SAW bahwa dalam riwayat lain, Imam Muslim juga meriwayatkan bahwa yang sepertiga ini yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mengejar pasukan Romawi. Kan peperangannya di kawasan Dabiq, kawasan Aleppo ya, kawasan Aleppo. Sedangkan Konstantinopel itu kan berada di Turki, kawasan Istanbul dan seterusnya di situ. Nah, itu mereka lari.
Nah, dikejar di situ, dikejar, dan Nabi SAW pernah meriwayatkan bahwa ada sebuah kota, tidaklah disebut kota Konstantinopel, tapi Nabi SAW menyebutkan ada sebuah kota itu berada posisinya antara darat dan laut, ada posisi sampingnya janib al-bahr, janib al-bar. Jadi sisi satu itu ada sisi daratnya gitu, lebih ke darat, sisi satu lebih ke laut. Nah, itu nanti akan ditaklukkan kata Nabi SAW, dengan penaklukan kata Nabi SAW yang pasukan tersebut tidak melempar panahnya dan juga tidak ada peperangan di situ. Itu kan Nabi SAW. Dan mereka menyebutkan la ilaha illallah, teriak gitu ya, la ilaha illallah, maka sisi samping yang berada di arah laut itu tumbang, sisi samping kemudian takbir lagi Allahu Akbar, sisi samping yang dekat dengan darat pun tumbang, sehingga dengan mudah kaum muslimin untuk masuk di daerah benteng daripada Konstantinopel pada waktu itu. Nah, ini tentu disebutkan dalam riwayat lain. Nah, di sini tidak disebutkan. Jadi kembali bahwa setelah sepertiga ini dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kan Romawi lari ya, Romawi lari. Dan ya, larinya kemana ya? Tidak lain larinya ke bentengnya tentunya. Yang tadi disebutkan Nabi SAW itu ada sisi yang menghadap ke laut, sisi yang menghadap ke darat. Mananya menunjukkan bahwasanya bentengnya sangat luas ya, bentengnya sangat luas. Nah, tapi ya dikejar oleh kaum muslimin di situ. Nah, memang setelah masuk bentengnya ya begitu, para kaum muslimin pada waktu itu berteriak, bertakbir la ilaha illallah, menyebutkan la ilaha illallah. Nah, sisi yang berada di laut itu atau menghadap laut itu jatuh, kemudian menyebutkan la ilaha illallah lagi, sisi yang di darat itu pun terjatuh, sehingga dengan mudah kaum muslimin untuk masuk. Lalu kemudian kota Konstantinopel itu ditaklukkan, dibuka. Nah, dibuka dengan tanpa perang. Nah, jadi disebut dibuka tanpa perang. Jadi perangnya cukup yang tadi, di perang yang besar tadi, karena di perang besar mereka sudah kalah. Nah, lalu kemudian ya setelah kaum muslimin masuk di kota Konstantinopel ini, maka tidak terjadi perang. Nabi SAW menyebutkan satu panah pun ya tidak ada terlepas di busur-busur kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwasanya tidak perang. Dan ini menyimpulkan kita bahwa kota Konstantinopel ini ditaklukkan dua kali ya. Sekali dengan perang yaitu Muhammad Al-Fatih, sekali tidak dengan perang yaitu di akhir zaman nanti. Sekali lagi tidak dengan perang yaitu yang terjadi di akhir zaman nanti. Nah, jadi kota Konstantinopel akan dibuka oleh kaum muslimin tentu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah. Dan tadi tidak ada panah-panah yang terlepas. Dan ini sebagai dalil ya, sebagai dalil dari ucapan sebagian para ulama atau kesimpulan sebagian para ulama bahwa senjata-senjata canggih yang ada di zaman kita sekarang pada waktu itu tidak dipakai lagi. Ya, kenapa? Karena disebutkan di situ adalah pedang, panah dan seterusnya. Taib. Kemudian kita ke hadis ini. Selanjutnya mereka menaklukkan kota Konstantinopel. Nah, ini secara ringkas dan tadi disebutkan ada riwayat bagaimana caranya, yaitu tanpa perang. Kemudian dan ketika mereka sedang membagi-bagi harta rampasan perang dan tengah menggantungkan pedang-pedang mereka pada pohon zaitun, tiba-tiba setan meneriaki mereka. Nah, ini berarti kayak yang namanya musuh ditaklukkan, berarti ada ghanimah di situ. Ada harta rampasan perang, kemudian ya seperti biasa dibagi-bagi dan seterusnya. Nah, ini wallahu taala alam, ini memang sudah ada turun Al-Mahdi. Al-Mahdi yang tadi kita sebutkan dalam riwayat yang pertama adalah Al-Mahdi, kemudian Al-Malhamah, terus kemudian pembukaan kota Konstantinopel, lalu kemudian turun Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dan terus kemudian selanjutnya dibunuhnya Dajjal. Dan Imam Al-Mahdi dalam riwayat disebutkan berkuasa 7 tahun saja.
Taib. Kemudian di situ setan datang ya, ketika mereka menggantungkan pedang-pedang mereka pada pohon zaitun, tiba-tiba setan meneriaki mereka, sesungguhnya Al-Masih yaitu Ad-Dajjal telah muncul di tengah-tengah keluarga kalian. Mereka pun berhamburan keluar dan ternyata itu hanyalah kebohongan belaka. Ya, karena siapa yang menyangka dia bohong gitu kan? Kemudian juga siapa yang tidak khawatir terhadap keluarga mereka masing-masing ketika mendengar berita Dajjal itu turun, sehingga harta-harta tersebut ya sudah ditinggalkan mereka, lalu mereka pun keluar daripada kota Konstantinopel untuk menyelamatkan keluarga masing-masing. Yaitu ya tentu kembali kemana? Kembali ke rumahnya masing-masing, yaitu di Madinah, karena ini kan pasukannya dari Madinah. Ya, terus jangan tanya lagi apa yang terjadi antara Turki dengan Madinah pada waktu itu kan, panjang itu apa namanya itu jaraknya kan antara Turki dengan Madinah. Terus mereka singgah di mana ya? Itu apa? Itu namanya kepo. Itu yang tadi di awal-awal kita sebutkan. Ya sudahlah, ringkas-ringkas saja. Terus kalau tahu apa faedahnya kira-kira? Mau napak tilas kiranya ya? Apa nanti ini tempatnya akan disinggahi oleh pasukan yang dibohongi oleh Dajjal ini gitu. Terus kemudian inilah pohon zaitun yang di tempat gantungnya tadi pedang-pedang tadi gitu kan. Ini semua sekali lagi adalah perasaan belaka yang diilhami oleh sifat kepo yang luar biasa. Itu jangan sampai demikian. Ini yang disebut oleh Nabi SAW ya sudah itu sajalah. Kenapa? Karena memang tidak ada pengaruhnya dalam kita punya iman ya, tidak ada. Kemudian ya mereka kembali tentu ke Madinah ya untuk menyelamatkan keluarga mereka masing-masing daripada Dajjal yang akan turun melewati kabar yang bohong ini. Ya, mereka tidak mengetahui dibohongi tentu. Ketika mereka berhamburan keluar dan ternyata itu hanyalah kebohongan belaka, ketika mereka mendatangi Syam, ia muncul. Jadi ketika mereka berhamburan keluar dan ternyata itu hanyalah kebohongan belaka. Ketika mereka mendatangi Syam, ia muncul. Dan ketika mereka sedang mempersiapkan peperangan dan sedang merapikan barisan, tiba-tiba datanglah waktu sholat. Kalau kita lihat kembali ini, innal masih qad khalafakum fi ahlikum fayakhrujuna wa dzalika batilun. Fa idza ja'u asy-syam kharaja bainama hum yu'idduna lil qital yusawwuna as-sufuf idz uqimatis shalah. Jadi ternyata mereka belum sampai ke Madinah, baru sampai ke Syam. Itu disebut di sini fa idza ja'u bisyam kharaja, ya keluar. Fa bainama hum yu'idduna lil qital. Jadi ketika mereka mendatangi Syam, ia muncul, yaitu si Dajjal ini. Dan ketika mereka sedang mempersiapkan peperangan dan sedang merapikan barisan, tiba-tiba datanglah waktu sholat. Fa bainama hum yu'idduna lil qital yusawwuna as-sufuf id uqimat as-shalah. Dan ketika mereka sedang mempersiapkan peperangan dan sedang merapikan barisan, tiba-tiba datanglah waktu sholat. Jadi maknanya memang Dajjal waktu itu memang waktunya untuk turun ya. Tapi kebohongannya adalah si Dajjal ini sudah sampai ke rumah-rumah mereka. Itu dia. Sehingga mengakibatkan kocar-kacir jadinya kan. Jadi meninggalkan barang-barang yang tadi, lalu kemudian itu, dan sesampainya di Syam, ya itulah barulah Dajjal itu turun, dan kemudian pasukan kaum muslimin itu hendak mempersiapkan perang lagi. Nah, ketika waktu sholat tiba, itu datanglah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Fayanzilu Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam fa ammahum. Nah, di sini disebut ketika mereka datang sampai ke Syam, di situ Dajjal turun gitu kan. Artinya mereka Dajjal pada waktu itu turun. Nah, Isa alaihissalatu wassalam itu turun di situ, dan kita tahu kan Syam itu luas. Dalam riwayat disebutkan turunnya di di Damsyik ya, di Damsyik gitu, di Syria di situ. Di menara Al-Baidha, di menara Masjid Putih di situ. Kemudian di situ tiba-tiba datanglah waktu sholat dan turunlah Nabi Isa alaihissalatu wassalam fa ammahum.
Lalu ia mengimani mereka, dan pernah kita sebutkan fa ammahum di sini maksudnya adalah Nabi Isa turun lalu kemudian datang ke menuju pasukan yang tadi mau sholat. Nah, itu maksudnya fa ammahum, itu maksudnya mendatangi mereka, bukan langsung menjadi imam. Karena yang pernah kita sebutkan bahwa yang berhak menjadi imam dalam syariat Nabi SAW yang paling berhak adalah tuan rumah. Tuan rumah. Maka posisi Nabi Isa alaihissalam kan pendatang. Jadi beliau secara syariat itu tidak paling berhak, ya, tidak paling berhak untuk menjadi imam. Jadi fa'ammahum di sini maksudnya adalah menuju kepada pasukan yang tadi bersiap-siap untuk sholat. Lalu dalam riwayat disebutkan bahwa barulah Nabi Isa alaihissalam dipersilahkan untuk menjadi imam. Nah, baru setelah itu beliau menjadi imam. Kemudian dan apabila musuh Allah Dajjal melihatnya, niscaya akan meleleh sebagaimana garam yang mencair di dalam air. Meskipun seandainya saja yang membiarkannya nantinya ia juga akan meleleh lalu binasa, akan tetapi Allah menginginkan ia membunuhnya dengan tangannya, lalu memperlihatkan kepada mereka darahnya yang berada di ujung tombaknya. Jadi maknanya apa? Maknanya setelah itu, setelah mereka sholat, lalu mereka mengejar pasukan yang tersisa, yang mana pasukan yang tersisa ini sudah tidak lagi pasukan Romawi, ya. Dan ringkasnya ini pasukan yang mengikuti pasukannya Dajjal, yang mengikuti Dajjal. Dan itu yang dikejar oleh Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin pada waktu itu. Dan tibalah di pintu Lud, ya, dalam riwayat itu disebut. Nah, disitulah dibunuh Dajjal oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan tadi kita sebutkan Nabi Isa alaihissalam itu berada di bumi selama 40 tahun, lalu kemudian sempat mendengar turunnya keluarnya Yajuj Majuj, ya. Lalu kemudian beliau pun sudah menyebutkan itu tidak akan kita mampu untuk melawannya. Ringkasnya beliau alaihissalam itu meninggal dunia dan dikuburkan di bumi. Dan disitulah pada waktu itu beliau meninggal dunia. Jadi sekali lagi inilah dia riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam bab yang ke-10 yang menunjukkan bahwasanya akan turunnya Dajjal dan Nabi Isa alaihissalam, yang mana sebelumnya kota Konstantinopel itu ditaklukkan, dibuka oleh kaum muslimin, yang mana pada waktu itu Konstantinopel tentu dalam wilayah kekuasaan Romawi yang pada akhir zaman. Nah, dan ini yang pernah kita sebutkan, Imam Muslim rahimahullahu taala menyebutkan riwayat ini untuk menunjukkan bahwasanya kaum Romawi pada waktu itu menjadi jumlahnya mereka banyak. Ya, banyak, jumlahnya banyak. Nah, dan nanti disebutkan juga dalam bab setelahnya, kiamat tegak ketika Romawi adalah bangsa yang paling banyak penduduknya. Nah, ini lebih menekankan lagi bahwa bangsa Romawi itu akan menjadi penduduk yang banyak pada waktu itu, sehingga terjadinya malhamah, terjadinya peperangan melawan mereka itu tentu akan menjadi peperangan yang besar. Namun tentu sebelum kota Konstantinopel ini dibuka, sebelumnya ya sudah ada peperangan, baik itu peperangan yang dimenangkan oleh kaum muslimin, kadang peperangan itu dimenangkan oleh orang Romawi, dan seterusnya. Namun pada akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia riwayat-riwayat, sekali lagi riwayat-riwayat yang bersifat umum, ya. Namun detailnya itu wallahu taala a'lam. Wallahu taala a'lam, Allah saja yang lebih mengetahui tentang detail-detail seperti ini. Kita hanya mengimani saja. Dan juga yang pernah kita sebutkan bahwa urutan-urutan kejadian-kejadian tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda besar hari kiamat, karena simpang siurnya, bukan simpang siur kesohihan dan seterusnya. Artinya dalam riwayat ini Nabi SAW mendahulukan peristiwa ini, dalam riwayat ini Nabi SAW mendahulukan peristiwa ini. Namun semuanya hadisnya sahih. Dan ini menunjukkan bahwasanya tidak ada hadis yang sahih secara sharih, secara jelas, yang menyatakan bahwa urutan urutan yang sebenarnya peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebagai tanda-tanda besar hari kiamat. Kejadiannya memang ada, kejadiannya memang ada. Tapi mana satu urutan yang paling
yang paling sahih, paling tepat gitu. Ini tidak ada. Artinya semuanya sahih. Oleh karena itu kalau kita mendapati kesimpulan-kesimpulan, itu adalah kesimpulan daripada para ulama berdasarkan mengambil atau menyimpulkan riwayat-riwayat yang ada. Dan sekali lagi ini juga tidak adanya riwayat satu riwayat ya, maksudnya tidak ada satu riwayat dalam satu lafaz yang menyebutkan seluruh rentetan atau seluruh peristiwa-peristiwa berurutan ya, dengan cara berurutan, itu tidak ada. Ini juga menunjukkan bahwasanya mencari detail-detailnya, lagi-lagi ya, mencari detail-detailnya, kemudian juga peristiwa-peristiwa yang ada itu tidak menjadi hal yang besar ya, tidak menjadi hal yang berat. Karena ini satu poinnya adalah untuk menuntut keimanan kita saja, bahwasanya itu benar adanya, akan terjadi. Adapun urutannya itu tidak terkait dengan kita punya keimanan, tidak terkait dengan punya. Karena misal ada orang yang meyakini bahwasanya Dajjal itu lebih dulu turun daripada Nabi Isa. Terus kemudian ada juga yang lain meyakini bahwasanya Isa itu lebih awal turun daripada Dajjal. Nah, adakah keimanan salah satu di antara dua ini yang salah ya, yang salah itu akan sesat dan seterusnya? Kan tidak juga. Padahal dua-duanya ini yang penting meyakini bahwasanya Isa ibn Maryam akan turun, Dajjal juga akan turun. Cuma mana satu yang lebih awal, dan kiaskan kepada yang lainnya, Ya'juj Ma'juj dan seterusnya. Kemudian apalagi peristiwa-peristiwa yang detil-detilnya. Jadi itu mana satu peristiwa yang disebutkan dalam riwayat yang sahih, maka itu yang kita imani. Karena poinnya sekali lagi adalah iman dan iman. Jadi kalau sudah kita iman, dan itu akan membawa kepada tadabbur kita sebagai seorang muslim, bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala kuasanya untuk menurunkan Nabi Isa. Kuasanya Allah Subhanahu wa taala itu memunculkan Dajjal, dan kalau kita melihat riwayatnya, Dajjal itu sekarang itu sudah ada, cuma tempat persembunyiannya itu wallahu taala a'lam. Begitu juga dengan Ya'juj Ma'juj, tempat mereka di penjara itu wallahu taala a'lam. Dan itu dengan iman yang seperti itu, kemudian dengan tadabbur yang mendalam sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan menambah khasyah, dan itu yang positif. Itu yang positif. Jadi kalau baca-baca riwayat ini ya pikirkan, besarnya Allah Subhanahu wa taala, kuasanya Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan makhluknya seperti ini, menurunkan ciptaannya seperti ini, lalu kemudian menjadikan peristiwa seperti itu. Nah, maka insyaallah taala kita akan semakin bertambah imannya, bertambah khusyuknya, bertambah kita punya semangat dalam ibadah. Tapi kalau mengikuti konspirasi yang ada gitu kan, mengait-mengaitkan peristiwa dengan peristiwa ini dan seterusnya, ya bukan malah khusyuk ya, itu malah kebencian tadi kita sebutkan akan muncul, suuzon terhadap negara ini, suuzon terhadap raja ini, begitu akan muncul dan seterusnya. Lalu kemudian hidupnya ya cuma ragu-ragu terus kehidupannya. Dilihat ada bayangan-bayangan, jangan-jangan ini bayangan terkait dengan bayangan apa entah gitu. Ya, terus kemudian dilihat lagi perang-perang yang ada, ini udah ciri-ciri dan seterusnya. Dilihat lagi raja ini naik, raja itu turun, raja ini mati dan seterusnya, dikaitkan lagi hidupnya itu saja, dan bangga pula disebut ustadz akhir zaman. Nah, itu masalah. Itu seolah dia ahli spesialis daripada akhir zaman. Ya kalau tidak, ya hadisnya cukup kita baca saja. Semua kita bisa menjadi spesialis kalau disebut sebagai spesialis, karena riwayat-riwayatnya sudah jelas dalam bab ini. Ya, tinggal kalau ada yang tidak jelas dalam istilah-istilah yang ada, ya silahkan baru kita lihat keterangan-keterangan yang ada. Ya, misalnya ada keterangan a'maq, kemudian ad-dabiq, yang nama wilayah-wilayah ini. Nah, itu kan memang sudah ada keterangannya oleh para ulama, itu di wilayah ini, di wilayah itu. Dan para ulama yang menjelaskan sampai situ saja. Tapi yang kepo-kepo ini ya sudah mulai. Ya, ini wilayah ini tengok di Aleppo sudah perang, di Syria itu sekarang sudah perang gitu kan. Yang kita awal-awal
revolusi ya, awal-awal demonstrasi dahulu kala itu. Rupanya perangnya pun sirna juga sekarang. Yang dahulu ada yang mengklaim itu adalah malhamah katanya. Ya, gitu kan, yang di Arab Spring pada waktu itu kan itu menyala semuanya. Itu tidak termasuk di Suriah, termasuk yang paling besar di Aleppo. Aleppo kita tahu kan, kita punya berita-berita di Aleppo itu, di Halab itu perang banyak di situ, dan mungkin sampai sekarang itu walau alam apakah sudah dikuasai oleh pemerintah kah atau memang oposisi yang kuasai, walau alam. Jadi dulu yang kita dengar ada juga yang mengatakan itu adalah malhamah, yang pertanda ini perang besar dah ini katanya. Rupa-rupanya kita tengok tuh Suriah yang masuk 16 besar di bola itu. Iya. Ya dia aman-aman saja rupanya. Jadi ya begitulah. Jadi malah justru janganlah kita menelan ludah sendiri jadinya kan. Ya, kalau kita mencoba berani mengkuak-kuak mengait-ngaitkan hal-hal yang ada. Ini sekali lagi kita sebut dan terus kita ingatkan, karena banyak kaum muslimin yang terpengaruh dengan orang-orang seperti itu, karena penyampaiannya sangat-sangat meyakinkan dengan data yang kononnya luar biasa, yang mudah diakses, ya, dilihat itu, dilihat ini, dilihat itu. Jadi seolah-olah penyampaiannya cukup benar sekali, apalagi dalam video yang disebar-sebarkan dengan back sound dia itu dengan musik yang menyesuaikan dengan seramnya penyampaian tersebut. Jadi makinlah orang itu tergugah ya untuk meyakininya. Jadi oleh itu ayul khaital akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi simpel saja agama kita ya. Kita imani, kemudian kita memahami riwayat-riwayat yang ada, lalu kemudian selebihnya kita tadabburi. Ya, bagaimana kekuasaan tadi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selamat daripada segala macam fitnah yang ada, dan seterusnya daripada hasil-hasil tadabbur yang itu sekali lagi yang kita harapkan akan mendatangkan positif bagi kita dan juga bagi keluarga kita. Adapun kepo sana, kepo sini, lihat sungai Tigris gitu kan, pergi dia ke Tigris, saya tengok di YouTube saja sudahlah gitu kan. Pergi ke Israel lah, sudah agak mengering lah itu sungai ya yang itu hari sungai yang kita ini. Terus kemudian dilihat itu sudahlah biaya keluar begitu kan, tenaga keluar begitu. Terus ujung-ujungnya apa? Ujungnya ketakutan sendiri ya, ketakutan sendiri. Kemudian ada yang mengajak untuk hidup di atas gunung gitu ya, untuk mengkafling-kafling tanah di situ ya, dengan mudah pergi ke situ. Membeli tanah di situ konon untuk menyelamatkan dirilah daripada dajjal, karena sudah tengok sungai ini dah mengering lah, tengok ini sudah banyak perang lah, dan seterusnya. Ya sudah saatnya kita membangun rumah di tepi-tepi gunung di situ, di atas gunung dan seterusnya. Ini banyak kaum muslimin sekali lagi yang tertipu dengan dai-dai seperti ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menyelamatkan kita semua dari fitnah-fitnah yang ada. Taib hadirin hadirat al-ikhwah wal akhawat, selanjutnya adalah bab yang ke-11 ya. Bab yang ke-11 Isa dan Dajjal disebut sebagai Al-Masih. Terus apa yang membedakan keduanya? Ya, tadi pada pertemuan yang lalu kita pernah sebutkan ya kenapa disebut Al-Masih. Jadi Al-Masih, keduanya Al-Masih, maknanya Al-Masih Al-Masah, itu menghapus ya, artinya mengusap ya, mengusap Al-Masah. Maka kita kalau dalam fikih itu, dengan kita punya kasut ya, dengan kita punya sepatu dan seterusnya kan Al-Masah alal khuf, itu kan mengusap, itu makna asalnya mengusap. Jadi Al-Masih Al-Masih Isa, kenapa disebut Al-Masih? Karena beliau dengan tangannya mengusap, lalu kemudian penyakit hilang, kemudian juga orang itu hidup kembali dan seterusnya. Dengan mengusap, dengan tangannya mengusap, maka penyakit itu sembuh. Maka Al-Masih. Kemudian kalau Dajjal, kenapa disebut Al-Masih? Karena terhusap atau hilang matanya satu, maka disebut Al-Masih.
Nah, itu saja. Jadi karena itu keduanya disebut Al-Masih, yang satu mengusap dan hilang penyakit karena usapannya, yang satu diusap dan hilang matanya satu. Jadi itulah kenapa disebut sebagai Al-Masih Isa dan juga Al-Masih Dajjal. Nah, taib. Jadi itu dia, dan bab yang ke-11 melihat waktu, jadi kita pending saja ya pada pertemuan depan biidznillah taala bahasanya, dan semoga Allah sekali lagi memberikan kita taufik ya untuk memahami apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan pemahaman yang benar. Taib, barakallahu fikum semuanya, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.